Dampak perang Rusia-Ukraina, AS dilanda krisis energi. Joe Biden berkata, keamanan nasional terancam. Dampak perang Rusia dan Ukraina sangat dirasakan oleh Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu kemungkinan tak bisa memenuhi kebutuhan energi untuk konsumen di dalam negeri. Melihat kondisi seperti ini, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengeluarkan darurat energi. Biden mengatakan keamanan nasional dan kualitas hidup warga AS terancam akibat potensi kekurangan pasokan listrik. Sebagai solusi, dia mengajukan Undang-Undang Produksi Pertahanan. Awalnya dibuat untuk memobilisasi industri saat Perang Korea pada 1950-an. Tujuan undang-undang ini adalah memacu produksi panel surya dalam negeri serta bentuk energi bersih lainnya, guna meningkatkan pasokan listrik. Banyak faktor yang mengancam kemampuan Amerika Serikat guna menyediakan pembangkit listrik yang cukup untuk melayani permintaan konsumen. Faktor-faktor ini termasuk gangguan pasar energi disebabkan invasi Rusia ke Ukraina, serta cuaca ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim, kata Biden dalam dokumen Deklarasi Darurat Energi yang dirilis Senin 6 Juni. Deklarasi darurat yang diumumkan Biden termasuk pembebasan tarif masuk panel surya dari 4 negara Asia Tenggara selama 2 tahun. Penerapan tarif menjadi salah satu faktor tertundanya proyek panel surya raksasa di AS. Sekitar 75% modul surya yang dipasang di AS diimpor dari Asia Tenggara. Pasokan listrik dari sumber energi terbarukan yang berada di beberapa negara bagian seperti California dan Texas terganggu. Pasokan tenaga surya dan bayu di kedua wilayah itu sering terputus, sehingga permintaan tinggi tidak selalu bisa diimbangi dengan pasokan. Dalam beberapa kasus, turbin angin membeku selama musim dingin yang parah di Texas pada 2021, menyebabkan pemadaman dan kerugian sebesar 195 miliar dolar AS. Selain itu, 246 orang meninggal akibat cuaca ekstrim. Sebelumnya, Biden juga menyalahkan Rusia atas lonjakan harga bahan bakar AS dan inflasi ke level tertinggi sejak 40 tahun. Dia juga mengaitkan krisis pangan global dengan invasi Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat dalam kondisi krisis energi. Presiden Joe Biden kewalahan. Presiden AS Joe Biden malah menyalahkan Rusia atas krisis energi yang dialami Amerika Serikat dengan mengatakan negaranya mungkin tidak dapat menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi permintaan konsumen. Dia sebagai menyalahkan konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Joe Biden mendeklarasikan darurat energi pada hari Senin dengan mengatakan keamanan nasional dan kualitas hidup terancam oleh potensi kekurangan pasokan listrik. Dia mengajukan Undang-Undang Produksi Pertahanan awalnya merupakan bagian dari upaya mobilisasi industri dalam menanggapi Perang Korea untuk memacu produksi panel surya dalam negeri dan bentuk energi bersih lainnya untuk meningkatkan pasokan listrik. Banyak faktor yang mengancam kemampuan Amerika Serikat untuk menyediakan pembangkit listrik yang cukup untuk melayani permintaan pelanggan yang diharapkan, kata Biden dalam pernyataan daruratnya seperti diberitakan Russia Today. Faktor-faktor ini termasuk gangguan pasar energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina dan peristiwa cuaca ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim. Peningkatan ketergantungan pada sumber energi terbarukan telah disalahkan atas gangguan pada layanan listrik di negara bagian seperti California dan Texas. Tenaga surya dan angin terputus-putus sehingga periode permintaan yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan pasokan. Misalnya, turbin angin membeku selama pembekuan musim dingin bersejarah tahun lalu di Texas, berkontribusi pada pemadaman yang menyebabkan 246 kematian dan setidaknya 195 miliar dolar AS kerusakan. Deklarasi darurat Biden termasuk pembebasan 2 tahun dari tarif panel surya dari 4 negara Asia Tenggara. Tarif yang diusulkan telah disalahkan karena menunda proyek surya besar di AS. Sekitar 3/4 dari modul surya yang dipasang di AS diimpor dari Asia Tenggara. Di tengah konflik Rusia, Ukraina dan inflasi tinggi, Bank Sentral AS laporkan pasar keuangan alami tekanan. Di tengah perang Rusia, Ukraina dan inflasi yang meningkat, pasar keuangan mengalami volatilitas tinggi dan beberapa tekanan pada likuiditas pasar. Federal Reserve AS mengatakan dalam sebuah laporan pada Senin 6 Juni. Dalam waktu dekat, perang dan peristiwa terkait kemungkinan akan menciptakan tekanan ke atas tambahan pada inflasi dan membebani kegiatan ekonomi, kata Fed dalam laporan stabilitas keuangan semi tahunan. Laporan tersebut mencatat bahwa inflasi lebih tinggi
dan lebih persisten dari yang diharapkan. Bahkan sebelum perang di Ukraina dan ketidakpastian atas prospek inflasi menimbulkan resiko terhadap kondisi keuangan dan aktivitas ekonomi. Bank tetap dikapitalisasi dengan baik, tetapi beberapa dana pasar uang dan obligasi masih terkena resiko likuiditas yang cukup besar. Kata laporan itu mencatat bahwa beberapa tanda tekanan pendanaan muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Laporan The Fed mencatat bahwa risiko pendanaan di bank domestik tetap rendah sebagai akibat dari kepemilikan aset likuid yang besar dan ketergantungan yang terbatas pada pendanaan besar-besaran jangka pendek. Namun ia memperingatkan bahwa beberapa jenis dana pasar uang dan stablecoin, mata uang digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang stabil dalam kaitannya dengan aset cadangan yang stabil seperti dolar AS, tetap rentan untuk berjalan. Dan banyak reksa dana obligasi dan pinjaman bank terus rentan terhadap resiko penebusan. Pasar pendanaan yang luas terbukti tangguh dan dampak limpahannya telah terbatas hingga saat ini menurut laporan itu. Dalam pernyataan terpisah, Gubernur Fed Lael Brainard mengatakan perang Rusia-Ukraina telah memicu pergerakan harga besar dan margin call di pasar komoditas dan menyoroti saluran potensial di mana lembaga keuangan besar dapat terkena penularan. Dari perspektif stabilitas keuangan, karena sebagian besar peserta mengakses pasar komoditas berjangka melalui bank besar auto broker dealer yang merupakan anggota dari lembaga clearing yang relevan. Anggota clearing ini terkena resiko ketika klien menghadapi margin call yang luar biasa tinggi, kata Brainard. Dampak Perang Dunia III dimulai Vladimir Putin, ekonomi AS anjlok. Dolar cuma kertas tak berharga, inflasi tinggi tak terkendali. Strategi Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menghancurkan ekonomi AS berhasil, di mana pemerintahan Joe Biden, kebijakan Putin yang meminta pembayaran gas dalam mata uang rubel berimbas pada dolar AS. Permintaan Putin ini ditegaskannya hanya dilakukan kepada negara-negara tak lagi bersahabat imbas dari invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tak bersahabat yang dimaksud Putin adalah mereka yang menghujani Rusia dengan serangkaian sanksi atas invasi militernya ke Ukraina. Berkontribusi pada pemadaman yang menyebabkan 246 kematian dan setidaknya 195 miliar dolar AS kerusakan. Deklarasi darurat Biden termasuk pembebasan 2 tahun dari tarif panel surya dari 4 negara Asia Tenggara. Tarif yang diusulkan telah disalahkan karena menunda proyek surya besar di AS. Sekitar 3/4 dari modul surya yang dipasang di AS diimpor dari Asia Tenggara. Di tengah konflik Rusia, Ukraina dan inflasi tinggi, Bank Sentral AS laporkan pasar keuangan alami tekanan. Di tengah perang Rusia, Ukraina dan inflasi yang meningkat, pasar keuangan mengalami volatilitas tinggi dan beberapa tekanan pada likuiditas pasar. Federal Reserve AS mengatakan dalam sebuah laporan pada Senin 6 Juni. Dalam waktu dekat, perang dan peristiwa terkait kemungkinan akan menciptakan tekanan ke atas tambahan pada inflasi dan membebani kegiatan ekonomi, kata Fed dalam laporan stabilitas keuangan semi tahunan. Laporan tersebut mencatat bahwa inflasi lebih tinggi dan lebih persisten dari yang diharapkan. Bahkan sebelum perang di Ukraina dan ketidakpastian atas prospek inflasi menimbulkan resiko terhadap kondisi keuangan dan aktivitas ekonomi. Bank tetap dikapitalisasi dengan baik, tetapi beberapa dana pasar uang dan obligasi masih terkena resiko likuiditas yang cukup besar. Kata laporan itu mencatat bahwa beberapa tanda tekanan pendanaan muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.